Salam semuanya, salam teman-teman, salam Mbak Erik, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bangun di pagi hari ini dan kembali akan beraktivitas. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama kita renungan pagi, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, menikmati anugerah-Mu yang baru setiap paginya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan renungan pagi Tuhan, kiranya Engkau berkati renungan pagi yang akan kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami, bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema untuk renungan pagi hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 114 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Ada satu kata yang seringkali menjadi ketakutan bagi orang-orang, bagi manusia di dunia, di belahan dunia manapun. Kata ini menjadi ketakutan bagi setiap orang, yaitu mustahil. Seperti ketika orang sakit parah dan banyak orang bilang kalau sakitnya ini mustahil untuk disembuhkan, ataupun yang sedang mengalami stres atau kesedihan mendalam, putus asa, krisis keuangan, di PHK dan lain-lain, yang membuat sepertinya merasa kalau sepertinya itu tidak ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan apalagi ditambah dengan perkataan orang lain yang membuat semakin down, seperti mengatakan itu nggak mungkin bakal bisa bangkit lagi, itu nggak mungkin bla bla bla, yang membuat orang yang mengalami masalah menjadi down. Pasti di setiap kehidupan kita pasti kita mempunyai fase di mana kita merasa bahwa masalah kita itu mustahil untuk diselesaikan, seperti tidak ada jalan keluar. Termasuk aku pun, aku pernah berasa di titik dimana aku kayak bingung karena merasa kalau nggak ada jalan keluar. Apalagi buat yang kelas 12 yang mau masuk PTN tapi merasa pesimis akan jurusan yang mau diambil atau kuliah di mana nanti, atau mungkin kelas 11 yang lagi bingung nanti habis ini bakal kelas 12, takut gak kuat dan lain-lain, atau kelas 10 yang mungkin mengalami hal-hal permasalahan yang kita juga nggak tahu apa, mungkin ada penyakit dan lain-lain, dan juga pelajaran di sekolah yang membuat kalian bingung dan merasa kayak putus asa gitu. Iblis memang tidak pernah berhenti untuk melepaskan panah kemustahilan kepada semua orang agar mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Mungkin manusia boleh saja berpikir bahwa masalah-masalah itu mustahil untuk diselesaikan, mustahil untuk ada jalan keluarnya, mustahil dapat pertolongan. Tetapi Alkitab menegaskan dan menguatkan kita bahwa di tangan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tertulis dalam Markus 9 ayat yang ke-23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan juga dalam Matius 19 ayat yang ke-26, yaitu Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Ini adalah salah satu ayat favorit aku, di mana saat aku merasakan tidak ada jalan keluar dari masalahku, aku merasa tersesat dan membutuhkan pertolongan. Ayat ini kembali mengingatkan bahwa segala yang ada di tangan Tuhan, segala apapun bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, walaupun menurut kita itu mustahil. Kita kembali diingatkan bahwa jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya terhadap janji firman-Nya, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Juga tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang terpenting adalah kita harus senantiasa setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya kepada Tuhan.
bahwa semuanya itu tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah yang kita alami, Tuhan tidak akan memberikan masalah itu lebih daripada kekuatan kita. Dan juga mungkin pikiran kita tidak kuat, kita tidak bisa, tapi kembali lagi di tangan Tuhan, apapun yang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi apapun di dunia ini, karena Tuhan kita adalah ahli dalam segala hal kemustahilan. Bahkan Tuhan aja sanggup untuk mengubahkan air yang menjadi anggur. Tuhan sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang meninggal selama 4 hari lamanya dan kembali sehat. Tuhan juga sanggup memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Hal-hal tersebut aja terjadi, apalagi cuma masalah kita yang mungkin kita tidak tahu jalan keluarnya, tapi Tuhan sangat tahu jalan keluar itu. Karena itu jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan dengan akal pikir dan logika kita yang terbatas. Sebab tertulis dalam Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekian renungan pagi hari ini, semoga bisa memberkati teman-teman dan Pak Eri. Terima kasih semuanya. Mari sebelum itu kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat pernyataan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan renungan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, kami tidak lagi putus asa, kami tidak lagi gampang menyerah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, sehingga kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi Tuhan, karena Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir hari ini Tuhan, berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.